Jadi ini ada sebuah data menarik ya. Ini data penjualan es krim di sebuah kota ya. Di Amerika pada saat di berbagai musim ini ya, dari musim semi atau yang dingin itu sampai musim panas itu. Pada saat suhu di sebuah kota itu eh, sangat dingin ya, 10 derajat kira-kira sampai 45 derajat. Pak Eki mungkin bisa menceritakan anomalinya di mana? Mungkin anomalinya di temperatur suhu, Pak. Ya, Di temperatur suhunya kayaknya, Pak. ya. Coba sekarang semua nyoba ke gini aja, selain Pak Eki ya, ngechat ke saya kasih waktu 5 menit. Gambar ini ada anomalinya gitu. Mungkin dilihat sebagai anomali, mungkin juga enggak. Kalau yang paling gampang, nggak usah dipikirin apa-apa, ini bukan anomali ya. It is not a scientific, nggak punya nilai scientific sama sekali. Tentu kita sedang nggak bicara relativitas ya, kita sedang bicara saya ini misalnya punya perusahaan es di Amerika gitu. Saya kepengen menjual secara saintifik ya dengan data ini. Gitu. What can we do? Nah, saya beri waktu 5 menit untuk ngechat ya. Saya bacakan ya Pak Dimas Mulia. Ya, seiring bertambah panas seharusnya es krim seharusnya bertambah laku. Mengapa di pertengahan jadi menurun? Ketika pada suhu tinggi seharusnya eh, apa namanya? Ya, harga naik. Ya, ya ini omset lah ya. Jika berasumsi kenaikan sales karena kenaikan suhu, maka data di atas suhu 35 itu anomali. Pada suhu di antara 30 sampai 35 juga ada penurunan suhu. Nah, ini udah ketangkep ya anomalinya ya. Nah, jadi Bapak ini udah cocok jadi data scientist ini ya. Data scientist kerjaannya cuma ngelihat anomali, tapi masalahnya di data scientist data ini nggak keluar langsung. Ini harus dicari dari tabel yang banyak, baru ketemu anomalinya. Nah, ketika ketemu anomali ya, untuk itu dibayar mahal itu. Ya, kalau mesin learning itu lebih gampang nanti, karena sudah banyak next step-nya lah ya, lebih ya saya nggak mengatakan lebih gampang lah. Itu next step-nya, tapi basic step-nya ini. Nah, ada yang bisa menjelaskan anomali ini kira-kira gimana? Ini real data ini. Nah, ini sudah mulai dianalisis ya. Ya, gitu. Nah, jadi, nah betul ya. Oke, udah mulai ketangkap ya. Nah, kemungkinan orang-orang beralih ke produk lain, namun data tersebut ada. Nah, kemungkinan ada faktor lain, kata Pak Dimas ini. Nah, jadi coba kita renungi. Jadi ketika ada anomali, ini kan paradigma lamanya, teori lamanya ya. Teori lamanya mengasumsikan semestinya kalau temperatur naik, sales es krim itu naik. Jadi perusahaan itu ketika musim panas banget, dia ini memproduksi es banyak, lo malah nggak laku. Kan gawat ya, bangkrut ya. Karena kan harus sesuai dengan demand dan supply. Nah,
Jadi dibutuhkan sebuah penteorian baru ya tentang hubungan antara temperatur dan sales ya. Nah, dalam statistik ini disebut problem spurious variable ya. Ada variabel yang nggak nampak di sini. Jadi secara kita membutuhkan cara pandang baru, kita membutuhkan new paradigm ya, kita membutuhkan teori baru gitu. Lebih tepatnya kita membutuhkan teori baru gimana sebetulnya hubungan antara temperatur dan sales. Nah, itu tadi saya hanya ingin menjelaskan bagaimana Kuntu mengatakan ketika ada anomali, nah ketika ini diukur di setiap kota ternyata konsisten. Mungkin orang kan mikir ini hanya terjadi di Nevada atau satu kota. Ternyata di puluhan kota sama trennya seperti ini. Nah, maka anomali yang konsisten itu membutuhkan apa? Teori saintifik baru. Mau nggak mau. Ya. Kalau untuk kasus ini sederhana ya. Untuk kasus ini tuh bisa ada sebuah penjelasan yang ternyata akhirnya masuk akal ya. Mau ditundakan penjelasannya atau mau dicari sendiri? Nah, ini ada ya. Salah satu faktor itu Bu Ambarwati. Bu Ambarwati silahkan disampaikan Bu. Pak Agus Ambarwati silahkan. Ambarwari. Silahkan disampaikan. Kayaknya benar Bapak. Baik, terima kasih Pak sebelumnya. Kalau saya coba mengamati sebenarnya faktornya cukup banyak terkait dengan anomali yang terjadi yang dapat kita lihat di dalam grafik tadi. Kalau saya coba melihat, kalau misalkan memang anomali itu terjadi di hampir seluruh bagian wilayah, itu bisa jadi dikarenakan adanya kenaikan suhu permukaan bumi, yang mana mungkin mengakibatkan banyak masyarakat itu tidak banyak beraktivitas di luar rumah, sehingga mereka lebih fokus di dalam rumah untuk mengerjakan aktivitasnya. Sehingga itu juga menyebabkan kenapa, penjualan produk es itu bisa menurun seperti itu. Itu kalau Oke. menurut saya. Ya. Very logical ya. Tepuk tangan untuk Pak Agus Ambarwari ya. Ya. Itu salah satu solusi yang mungkin. Ya, tinggal nanti dicocokkan lagi dengan data berikutnya untuk memfalsifikasi teorinya Pak Ambarwari ini ya. Ya, dicermati betul. Oh, ternyata teorinya nggak bisa difalsifikasi. Ternyata dilihat betul ketika panas orang tidak mau keluar rumah gitu. Ya, ketika panas orang nggak mau keluar rumah. Jadi mereka untuk keluar kantor yang ber-AC enak ya, keluar rumah saking panasnya. Misalnya kalau saya rasakan di Bandung ini kalau sudah 35 sampai 40 tuh saya malas sekali keluar rumah apalagi hanya untuk beli es krim. Gitu ya. Nah, ketika datanya diamati ternyata konsisten, tidak bisa difalsifikasi teorinya Pak Agus Ambarwari itu ya secara corroborated mau nggak mau dipegang ya sebagai teori alternatif. Dan itu yang pernah dilakukan oleh para saintis di Amerika tentang hal itu. Salah satu solusinya, solusi bisnisnya menjual es krim di hari yang panas secara online. Jadi bagaimana es krim itu sampai rumah secepat-cepatnya masih enak gitu. Nah, terbukti Bandung semakin panas, Mixue semakin laku gitu ya. Mixue itu es krim kesenangan saya Pak ya sama saya malas ke Mixue naik sepeda atau motor ya, pakai online sampai rumah. Nah, ini intermezzo. Tentunya ya, tapi itu nanti kalau secara data saintis bisa ada berbagai teori, tidak single teori ya. Nah, ini nanti menariknya menurut Imre Lakatos seperti itu ya, bahwa untuk memecahkan satu persoalan teorinya bisa more than one.
Nah, kembali ke temuan Mr. Kun dulu ya. Tentu anomali yang ditemukan Kun ini lebih dasar. Ini kalau Bapak baca buku ini ya ngomongnya ya betul-betul temuan fundamental science ya, macam-macam bidangnya, terutama bidang-bidang MIPA lah ya, fisika dan lain-lain. Tapi intinya ketika ada anomali ya memang itu udah saatnya ada kemungkinan munculnya temuan-temuan baru. Ya. Ketika anomali itu terus-menerus, muncullah yang Romawi 7 itu yang disebut crisis and the emergence of scientific theories. Akhirnya muncul krisis, mau nggak mau, karena bahtera ilmu pengetahuan atau bahtera sains ini sudah sangat dibutuhkan oleh humanity ya, dan curiosity para saintis yang ada di sebuah bidang tertentu, mau nggak mau ini mendorong munculnya teori saintifik baru. Dan minggu lalu Pak Budi Sulis sudah menjelaskan ya, menurut Sir Karl Popper maupun Albert Einstein, kemunculan teori baru ini tidak bisa dijelaskan secara rasional. Ya, memang ada loncatan di sana. Dalam bahasa Jermannya itu ada Einfühlung ya, ada Einfühlung, semacam empathy atau semacam intellectual love gitu yang menuntun manusia untuk meloncat menemukan teori-teori saintifik baru. Ya. Nah, jadi normal science di-challenge oleh anomali berulang-ulang menjadi krisis, dan mulai munculnya teori saintifik baru, dan kalau betul-betul muncul ini yang disebut scientific revolutions. Terjadi revolusi sains dalam sebuah bidang. Paradigma lama ditinggalkan, diganti dengan paradigma baru. Ya, teori Ptolemeus ditinggalkan, diganti dengan teori Copernicus ya. Geosentrisme ditinggalkan, diganti dengan matahari sebagai pusat dari semesta waktu itu ya, pusat dari tata surya. Jadi gerakan sains itu ternyata menurut Sir Thomas Kuhn seperti itu. Dan kemudian beliau menegaskan revolusi-revolusi pengetahuan itu mengubah worldview, pandangan dunia. Yang diubah itu enggak hanya sainsnya, enggak hanya menjawab masalah. Ya, kalau tadi kita mainan dengan kasus es krim ini, kasus skopnya kecil ya, sains yang skopnya kecil. Tidak sampai mengubah pandangan dunia kita terhadap ruang dan waktu. Tapi paling enggak ada satu sudut pandang kita yang berubah ya. Tadinya kita itu cenderung melihat sales itu sebuah es krim itu dari suhu saja. Paling enggak kita sekarang ada sedikit perubahan cara kita memandang sales ice cream. Oh, ada fitur-fitur lain yang berpengaruh. Kita nggak bisa memandang hanya dua dimensi. Persoalannya lebih pelik dari dua dimensi. Ya, ada variabel lain. Tadi salah satu teori yang diberikan Pak Ambarwari, variabel orang lebih suka di rumah begitu. Dari teman-teman yang lain memberikan kemungkinan fitur-fitur atau variabel-variabel lain tuh berpengaruh juga. Nah, untuk kasus perpindahan dari misalnya mekanika Newton ke mekanika Einstein,
itu perubahan dunianya fundamental. Karena mekanika Newton memandang ruang dan waktu itu absolut, tidak tergantung pengamat. Mekanika Einstein memandang ruang dan waktu itu relate to the observer, tergantung pengamat, relatif. Itu luar biasa, perubahan pandangan dunia yang terjadi luar biasa. Ya. Nah, ini silahkan dinikmati buku ini, saya cuma menjelaskan daftar isinya ya. Nah, terus scientific progress itu menurut Mr. Kuhn ini adalah melewati revolusi-revolusi. Dan ini mengeradikasi, menghancurkan teori sebelumnya bahwa sains itu kumulatif. Bayangan manusia sebelumnya sains itu kumulatif. Sains itu berkembang karena ilmu-ilmu sebelumnya itu dikumpulkan. Tapi menurut Thomas Kuhn, enggak begitu. Sains itu perkembangannya yang signifikan tuh melewati revolusi. Di mana hasil-hasil sains yang lalu itu dibuang gitu. Diganti dengan satu set paradigma baru. Ya. Ini cuma 200 halaman, nggak terlalu banyak ya. Kalau yang punya waktu monggo dinikmati. Paling baca 3 hari itu ya lumayan ya. Kalau nggak ada waktu ya nggak apa-apa. Paling nggak dikoleksi ya. Nah, ini baru pengantar ya. Kita belum masuk PowerPoint kita intinya. Pak Eki mau nanya, silakan Pak. Tapi saya break dulu sebentar ya. Habis itu baru bertanya Pak. Ya. Ya, silakan Pak Eki. Baik. Gini Pak, berarti sebetulnya ya perkembangan sains ya, pengetahuan itu kemungkinan besarnya itu terjadi akibat anomali ya. Karena memang dari anomali itu kan kemudian akan melahirkan beberapa parameter gitu ya. Kayak misalkan tadi secara normalnya itu kalau suhu naik itu kan orang tuh akan haus dan kemudian penjualan akan meningkat gitu ya. Nah, ternyata di sini di data itu ternyata turun gitu ya. Nah, dari situ mungkin beberapa parameter misalkan karena orang malas dan lain sebagainya, kemudian ada parameter lainnya gitu. Misalkan esnya cepat meleleh atau sehingga kurang bisa dikonsumsi dan lain sebagainya. Jadi nampaknya kalau saya simpulkan apakah betul bahwa sains itu berkembang dari sesuatu yang anomali ya, karena memang dari situ tuh akan sangat banyak menarik ya, akan banyak menarik dari pengetahuan-pengetahuan baru. Mungkin itu Pak penjelasannya. Siap Pak Eki. Makasih Pak Eki. Ya, jadi itu pengamatan Pak Profesor Kuhn seperti itu Pak Eki ya. Memang sains itu perkembangannya, progresinya melewati anomali yang menjadi krisis. Yang menarik Profesor Kuhn ini mendasarkan penelitiannya pada
history of science ya. Jadi betul-betul data-data yang dijadikan pembahasan beliau, dasar pembahasan beliau itu sejarah sains itu sendiri, berbagai temuan. Jadi menginterpretasikan history of science sampai Pak Profesor Kuhn itu ada, situasinya adalah seperti itu, bahwa memang sains itu progresinya muncul karena anomali-anomali terhadap apa yang diprediksikan oleh bidang sains tertentu. Bila sebuah bidang sains tertentu itu memprediksikan sesuatu, ternyata observasi empirical menunjukkan atau memfalsifikasi, kalau bahasa Popper ya, memfalsifikasi prediksi tersebut ya, dan ini terjadi berulang-ulang, itu yang disebut anomali ya. Wah, ini secara sains normalnya itu harusnya kayak gini. Katakanlah tiba-tiba ditemukan ada satu orang suhu tubuhnya itu dalam keadaan tidak sakit 56 derajat Celcius gitu, Pak. Satu orang aja itu, dan dia hidup, itu seluruh dokter itu geger ya. Apalagi ternyata ada 50 orang gitu. Nah, ini sebagai gambaran itu bisa menyebabkan ilmu kedokteran berubah. Atau misalnya ada orang menemukan suhu di semesta ini minus 1000 derajat Celcius. Which is dipercaya sekarang suhu nol mutlak itu ada di minus 273 derajat Celcius. Gitu Pak. Baik ya. Jadi semakin aneh itu semakin luar biasa kemungkinan untuk discovery. Ya. Kalau saya di bidang data science sering ya menemukan hal-hal kecil lah ya. Tapi anomali-anomali itu inti temuannya di dalam praktik data science itu seperti itu ya. Makanya para data science itu sekarang kalau di Amazon, di Google itu kata-kata datanya udah hilang. Mereka menyebut dirinya scientist tuh. Pada dasarnya mereka scientist tuh, mengamati fenomena ya. Sekarang salah satu sains yang menarik itu science of viralization ya. Apa sih sebenarnya bisa jadi viral, apa yang enggak gitu. Mungkin orang yang memanggil viral yoga itu nggak tahu ya, bahwa setelah itu viralnya bisa sampai kayak gitu. Itu namanya science of viralization Pak ya, menarik itu. Barangkali gitu Pak Eki, just mengkonfirmasi ya. Monggo Pak Koko, silahkan. Sebenarnya saya ini Pak dasar pertanyaannya dari tadi apa itu ya? Sebenarnya hampir terjawab sih. Jadi gini, kalau Thomas Kuhn tuh atau ilmu baru tuh dengan mengenal anomali, jadi pengamatan ada perubahan di mana. Mungkin pertanyaan saya itu dengan falsifikasi menurut saya karena saya masih kurang paham gitu sama gitu Pak. Karena dalam falsifikasi adalah kita mencari sudut pandang berbeda. Misal contoh kasus misalnya dalam sistem informasi gitu ya, pengamanan gitu ya. Ada kita menemukan penemuan baru dengan mencari celah gitu ya. Oh ternyata ada metode lain yang dia tidak menggunakan dan ini kan penemuan baru gitu Pak. Jadi menurut saya itu kan sama aja dengan teori falsifikasi yang dikeluarkan oleh Popper gitu dengan tadi Thomas Kuhn tadi dengan sudut pandang berbeda. Jadi sudut pandang berbeda itu menurut saya gitu ya, menurut kalau salah gitu ya, sama dengan falsifikasi juga gitu ya. Itu mencari gitu ya dengan sudut pandang yang berbeda. Tadi itu kalau kita pengen mencari celah ya kita berpikir yang berbeda gitu ya. Mungkin itu sih Pak, mohon konfirmasinya. Terima kasih. Ya,
Makasih Pak Kuko ya. Saya rasa untuk menjawab pertanyaan Pak Kuko mungkin lebih baik kita mulai masuk teori kun ya Pak ya. Tadi kita belum masuk sebetulnya, baru pengantar.